Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita membahas jaringan komputer yaitu OSI Translation. Nah, apa itu OSI Translation? Nah, jadi nanti kita akan belajar bagaimana data itu dikirimkan, ditransfer, dari layar atas hingga diterjemahkan hingga layar ke bawahnya. Nah, seperti apa itu? Yuk langsung saja. Oh ya, yang belum tahu OSI itu apa, bisa dicek materi sebelumnya ya. Nah, jadi protokol jaringan, itu apa sih protokol jaringan ya? Jadi protokol, protokoler, cara, tata aturan ya. Jadi cara untuk berkomunikasi antar perangkat ya. Jadi aturan yang disepakati. Nah, kenapa kok harus disepakati? Agar bisa saling berkomunikasi. Yang berkomunikasi itu apa? Antar perangkat. Kenapa kok berkomunikasi? Karena perlu untuk mengirimkan transfer data ya. Ini ya harus ada tata cara yang disepakati. Nah, kemudian tata cara yang disepakati ada berapa caranya? Ada dua. Yang pertama OSI, yang kedua TCP/IP. Protokolnya ada dua ya. OSI itu merupakan protokol de jure ya, yang seharusnya berlaku. Nah, ini kenapa kok seharusnya kok diberi tanda petik? Karena seharusnya ini dijalankan karena begitu istilahnya begitu di atas kertas sangat baguslah. Nah, tapi kenapa kok tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dijalankan? Karena sudah ada protokol yang diterapkan di lapangan atau de facto. Faktanya di lapangan menggunakannya TCP/IP. Nah, terus kenapa yang berlaku TCP/IP tapi kita masih belajar OSI? Ya, karena menerjemahkan cara kerja jaringan itu paling mudah menggunakan protokol OSI. Nah, terstruktur seperti itu. Ya, OSI Open System Interconnection ya. Ini dikembangkan sejak tahun 1977 oleh ISO International Organization for Standardization. Kenapa OSI ini kok diterapkan? Hal ini dilatar belakangi sulitnya komunikasi antar vendor yang berbeda. Nah, jadi antar perangkat-perangkat jaringan ya itu mempunyai standarisasi masing-masing ya. Dan kalau itu dibiarkan terus-menerus maka antar perangkat nanti tidak bisa terkomunikasi. Nah, hal ini contohnya misalkan di alat-alat medis ya, di alat-alat medis biasanya mempunyai protokol sendiri ya atau istilahnya SDK-nya sendiri supaya perangkatnya bisa berkomunikasi dengan alat-alat kesehatannya masing-masing. Jadi beda vendor, maka harus membeli lisensi yang berbeda supaya bisa mengakses data dari alat vendor yang berbeda juga. Ya. Kalau di jaringan konsepnya open, ya, karena apa? Skalanya dunia. Kalau mau skala dunia tidak ada standarisasi ya tidak bisa. Nah, OSI ini tidak bisa diimplementasikan karena apa? Isu birokrasi. Ya, terlalu berbelit-belit. Ya, jadi harusnya itu, tunggu waktunya kelamaan ya di dunia teknologi terutama di bidang informasi teknologi ya, yang cepat itu mengalahkan yang kuat, ya. Kenapa kok bisa yang cepat mengalahkan yang kuat? Ya ini contohnya ada ketika OSI sedang berkutat dengan masalah birokrasi yang berbelit, protokol lain ya, wah kelamaan nih nunggu birokrasinya OSI, ya sudah jalankan pakai protokol ini dulu sajalah. Nah, ya. Dan protokol yang dimaksud itu adalah TCP/IP yang sudah dijalankan dan dipakai, approve, jalan, ya sudah. Nah, maka OSI tidak bisa diterapkan. Nah, kenapa kok harus pindah ke OSI? Karena TCP/IP aja sudah jalan, sudah cukup. Nah, sejak tahun 95
protokol ini jarang dijumpai ya, karena investasi di bidang informasi teknologi biayanya lumayan, risetnya juga ya. Jadi ini ada pendapat dari sesosok ya, seorang tokoh nih ya, tokoh yang luar biasa. Siapa nih? Ya, ada yang tahu? Nah, ini adalah Linus Torvald. Nah, dia yang merancang Linux, ya, membuat Linux. Nah, kenapa kok ada foto ini ya? Dia ngomong nih, kita masih berbicara mengenai 7 layer ya, model 7 layer. Karena ya, ini adalah model yang kuno untuk didiskusikan. Nah, tetapi ya, has absolutely zero to do with any real life. Ya, ya, ini model yang lama, nah, model lama tapi masih dibicarakan, levelnya didiskusikan ya. Nah, tapi kalau mau dilaksanakan absolutely zero, nol besar untuk dilaksanakan dalam dunia nyata. Nah, dengan kata lain ya, it's a way to talk about things not to implement them. Ya, jadi hanya untuk dibicarakan saja, tidak untuk diimplementasikan. And that's important. Meskipun begitu, uh, that's important ya. OSI ini penting. Ya. Specs are basis for talking about things, but they are not a basis for implementing software. Ya, jadi spesifikasi OSI yang merupakan dasar untuk membicarakan segala sesuatu yang tentunya berkaitan dengan jaringan ya. Nah, tapi tidak untuk mengimplementasikannya. Itulah pendapat dari Bapak Linux ya, yang namanya Linus Torvald. Ya, jadi OSI memang hanya didiskusikan tapi tidak bisa diimplementasikan. Nah, tapi OSI ini menjadi dasar untuk membicarakan ya hal-hal yang berkaitan dengan jaringan lainnya. Ya. Jadi OSI ilustrasinya nanti akan kita bahas kira-kira seperti ini ya. Jadi OSI itu ada beberapa layer. Ya. Dari layer atas sampai bawah. Ya. Ini dibagi dua ya, dibagi dua. Ada yang namanya upper layer, layer atas, lower layer, ya, layer yang bawah. Nah, di layar paling atas, ya, ya, ini namanya application. Nah, ini layar yang ke-7. Ya. Bawahnya, ya, layar 6 ada yang namanya presentation. Ya. Bawahnya lagi 7, kok 7, 5 ya. Nah, 5 ini ada yang namanya session. Nah, itulah isi dari layer tingkat atas ya, upper layer. Ya, layar tingkat bawah ya, dibagi menjadi beberapa ya, mulai dari layar nomor 4. Nah, yaitu layar nomor 4 namanya transport. Nah, transport. Nah, layar nomor 3 namanya network. Nah, layar 2 data link. Layar 1 physical. Nah, jadi kira-kira gitu 7 layer susunan dari OSI. Nah, nanti kita akan membahas cara kerjanya gimana sih kok kita bisa mengirim data dari layar 7 application hingga ke layar fisikal. Nah, fisik tentunya tidak serta-merta langsung loncat ya dari application ke fisikal, tapi urut dari application ke presentation, presentation ke session, session ke transport, transport ke network, network ke data link, dan terakhir ke fisikal. Nah, itu dari sisi pengirim. Nah, terus penerimanya gimana ya? Penerimanya juga kebalikannya ya, naik ya dari layar fisikal
naik ke data link, naik ke network, transport session, presentation, hingga pesannya bisa dibaca karena kembali ke layer application ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya materi setelahnya akan kita bahas studi kasus pengiriman datanya ya. Oke, kalau ada yang mau tanyakan langsung saja di kolom komentar dan jangan lupa untuk happy coding.